Inilah yang sering saya sebut sebagai zikir sirul asrar. Kalau di dalam thariqah itu disebut zikir khafi, tapi tidak dijelaskan seperti ini. Wis pokok dikira sing alus. Itu satu caranya untuk menghadapi pengaruh dunia. Jenengan harus menjaga hubungan, menseimbangkan hubungan antara sesama manusia, lebih-lebih hubungan terhadap Allah. Tentang bagaimana cara menghadapi pengaruh dunia. Kaifa tata'ammalu ta'thirud dunya. Bagaimana cara menghadapi pengaruh-pengaruh dunia. Hati ini maksudnya. Sebab kita manusia, lebih-lebih yang sudah berumah tangga, mesti dihadapkan perkara-perkara rumah tangga, termasuk kebutuhan. Ini tidak bisa lepas Bapak Ibu. Kadang-kadang kita masih ditempatkan Allah ekonomi susah, pekerjaan belum tetap, lagian anak masih sekolah, butuh biaya banyak. Sementara kita nggak ada jaganan, nopo jaganan, celengan persiapan. Terus bagaimana ini? Menghadapi persoalan yang seperti itu bagaimana? Kalau kita kembali kepada surah At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 sederhana. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertama yang harus kita pegang adalah membenahi takwa. Membenahi takwa. Bab masalah takwa ini urusan rohaniah dengan Allah, urusan hati langsung datang Allah. Ini yang kami sebut sebagai hablum minallah. Tidak ada urusan terhadap manusia. Barang siapa yang betul-betul bertakwa, maka yaj'allahu mahrajan, Allah akan menjadikan perkara yang sulit tadi jadi mudah, persoalan yang gak kunjung selesai Allah kasih solusi. Tapi ketika saat jenengan membenahi hubungan hati langsung pada Allah, gak boleh hati ini mempunyai niat supaya urusan ekonomi jadi mudah. Gak boleh. Ini gak boleh ke bawah, karena ini hubungan hablum minan nas. Sehingga ayat 3 dikatakan wa may yattawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang menyerahkan semua urusan apapun, ya fahuwa hasbuhu, Allah selesaikan itu. Berarti kalau kita serahkan, kita nggak boleh bahas, nggak boleh mengurai tentang masalah-masalah yang kaitannya dengan rumah tangga tadi, nggak boleh. Harus fokus menaik hubungan hati langsung pada Allah. Jadi kalau kita kembali kepada sistem di dalam Al-Quran seperti itu. Cuman
Dan kami akan mencoba masuk di dalam satu makalah sebagai faedah taukid, faedah penguat mawon terhadap ayat atau Quran yang sudah kita baca tadi. Kaifa tata'ammalu piye carane jenengan iki ngadepi taksirat dunya ing pengaruh dunya. Ada dua di sini cara untuk menghadapi hal itu supaya hati jenengan gak mudah terpengaruh. Sebab ngeten Pak, hati jikalau sudah terpengaruh dengan kehidupan dunia, kebiarin dunia, mesti hati ini lalai dari Allah. Mesti, lebih-lebih mereka yang dunianya mewah, dan saya nemen nih, lebih-lebih di situ. Artinya lebih berat. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, itu terjadi sampai kematian datang. Nah, terus bagaimana cara supaya tidak seperti itu? Sebab kalau ini kita biarkan, inilah Pak yang dimaksud dalam satu ayat disebut sebagai hati yang buta pada Allah. Pertama, al-mizan, harus ada keseimbangan bainal hayatid dunya, antarane kehidupan di dunia wal akhirati, lan kehidupan akhirat. Artinya apa? Asyarhu utawi penjelasan iku khafidun, jenengan harus ngrekso alal alaqati ma'annas, ing atase hubungan sesama manusia. Hablum minanas, iki jenengan harus menjaga hablum minanas, sesama manusia, dan ini sudah diatur di dalam hukum syar'i. Udah, gimana caranya sesama tetangga, sesama saudara, sesama teman, hubungan terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap istri, suami, begitu banyaknya. Ini harus dijaga. Istilah utamakanlah akhlak jenengan kali kula ketika saat menjaga hubungan antara sesama. Satu contoh, jenengan nyupir mau belok, di sana ada mobil atau ada motor. Akhlak sampean itu memberikan jalan terlebih dahulu, gak terus sampean langsung egois langsung belok. Jangan, gak berakhlak ini. Kalau terjadi seperti itu, muring-muring badan, muring-muring, dan marah-marah inilah nantinya akan menjadi pengaruh hatimu. Harus kasih jalan dulu dari depan, karena aturan kita yang belok harus ngalah. Ini satu contoh kecil aja. Kalau ini tidak Anda jaga, ya sudah, berarti jenengan iki tidak ada keseimbangan menjaga antara hukum hablum minanas. Wabil ula, tapi utamakan lebih-lebih ma Allah, hubungan hatimu pada Allah. Ini Allah sampaikan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, utamakan hablum minallah di atas hablum minanas. Utamakan, jagalah terlebih dahulu
hubungan hatimu terhadap Allah. Caranya bagaimana? Biayakuna kelawan gambaran yen to ono apa al-dzikru dzikir daiman kelawan langgeng fikol bika ing dalem ati ira. Jenengan harus njogo dzikir di dalam hati jenengan. Mana yang dimaksud dzikir iki? Fikuli mukawanatin iku ing dalam saben-saben manungsa atau makhluk khafiyun utawi ana sesuatu ingkang samar dibalik semua manusia makhluk itu ada sesuatu yang halus. Siapa? Ai al-hayyu, al-hayyu ai al-ahadu, itulah yang esa, itulah hidup yang esa. Wa huwa wujudullah utawi hayyun atau al-ahad iku wujudullah, wujude Gusti Allah. Berarti di balik layar kita sebagai manusia itu ada sesuatu yang sangat halus, yang maha kuasa, yang esa. Orang Jawa mengatakan ya kuingger urip kang sejati. Dzikir mana yang bisa menyambungkan hati terhadapnya, itulah yang harus jenengan jaga. Inilah yang dimaksud dalam makalah bi ayyakuna dzikru daiman fi qalbika. Kedah njogo zikir yang seperti ini di dalam hati. Inilah yang sering saya sebut sebagai zikir sirul asrar. Kalau di dalam thariqah itu disebut zikir khafi, tapi tidak dijelaskan seperti ini. Wis pokok dikira sing alus, paling tidak hanya dijabarkan hatimu harus mengucap Allah Allah, halus. Dan ini tidak menyasar Pak, tidak mengena sama sekali dengan apa yang kumaksud. Jaga dzikir ning ati, nyambungi ati menyang Allah, mboten saged. Pun itu satu caranya untuk menghadapi pengaruh dunia. Jenengan harus menjaga hubungan, menseimbangkan hubungan antara sesama manusia, lebih-lebih hubungan terhadap Allah. Nomor 2,